Gila, 7 portal tubuh lu bocor parah. Jin dan sihir bisa masuk gratis. Cara nutup paksa biar hidup, auto glow up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe, balik lagi sama gue, host paling ganteng atau kece se-YouTube yang siap ngebuka paksa mata batin lu semua. Oke, gue mau curhat bentar. Lu pernah nggak sih ngerasa hidup lu tuh stuck kayak lagi main game, tapi karakter lu jalan di tempat terus? Nggak naik-naik level. Udah sholat tahajud tiap malam, puasa Senin Kamis, sedekah subuh, zikir pagi petang, pokoknya amalan udah kayak orang mau naik haji tiap hari. Tapi kok rezeki seret, jodoh nggak dateng-dateng, karir mentok, badan gampang capek, mental gampang down, tiba-tiba sedih, tanpa sebab. Anjir, parah banget kan? Nah, gue punya pertanyaan serius buat lu semua. Gimana kalau selama ini lu salah sasaran? Gimana kalau ternyata masalahnya bukan di amalan lu yang kurang, tapi di tubuh lu sendiri yang bocor parah? Iya besti, tubuh lu itu literally punya 7 portal rahasia yang selama ini lu kira cuman bagian tubuh biasa. Padahal, itu adalah pintu otomatis buat jin, setan, dan energi-energi negatif buat masuk seenak jidat mereka. Bayangin, tubuh lu tuh kayak benteng kerajaan. Lu udah jaga ketat pintu utama, pasang CCTV, rekrut satpam, tiap malam patroli. Tapi lu lupa, kalau di belakang benteng ada 7 pintu belakang yang gak pernah lu kunci. Ya otomatis, musuh bisa masuk kapan aja. Bawa kabur harta karun lu, bikin onar, bahkan ngontrak di dalam benteng. Nah, di video kali ini, gue bakal bongkar habis-habisan. Pertama, apa aja 7 portal rahasia di tubuh lu, lengkap dengan peta lokasi persisnya. Kedua, kenapa portal itu bisa kebuka dan gak pernah nutup. Ketiga, tanda-tanda kalau portal lu lagi bocor parah, checklistnya detail banget. Keempat, cara gaspol nutup paksa pakai kombinasi ruqyah, targeted, tambah herbal ala kadarnya tapi manjur. Kelima, gimana caranya jaga biar portal lu tetap rapet dan gak kebobolan lagi. Siap nggak siap, lu harus tonton sampai habis. Soalnya, kalau lu skip, bisa-bisa lu bakal terus-terusan jadi korban pasif tanpa sadar. Stop jadi sponge penyerap energi negatif. Mulai sekarang, lu jadi teflon, anti lengket, sama yang negatif. Gasken, jangan kemana-mana. Lu tahu nggak sih, fenomena down bad yang sering anak muda omongin itu sebenarnya bukan cuma masalah mental atau capek fisik doang. Ada lapisan yang lebih dalam, yaitu lapisan metafisik. Coba lu perhatiin teman-teman lu, atau bahkan diri lu sendiri. Ada nggak tipe orang kayak gini? Tipe A, si gampang capek, tidur 8 jam, bangun-bangun masih lemas, kayak habis angkat bata seharian, padahal cuma rebahan. Tipe B, si was-was, overthinking mulu, khawatir sama masa depan, takut omongan orang, cemas sama hal-hal yang belum tentu terjadi. Tipe C, si gampang marah, sensitif banget, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit tersinggung, kayak korek api, digesek dikit langsung nyala. Tipe D, si mager kronis, pengennya tidur terus, malas gerak, malas usaha, malas hidup, kayak HP yang selalu di mode hemat daya. Tipe E, si kena sial beruntun, udah usaha keras, tapi selalu gagal, kayak ada tembok invisible yang ngehalangin semua jalan. Nah, dari kelima tipe ini, kebanyakan orang akan bilang, "Ah, lu lagi stres kali, atau lu kurang istirahat, atau lu perlu healing ke Bali." No, itu cuma solusi permukaan. Gue kasih tahu ya, Besti, di balik semua gejala itu, bisa jadi ada aktivitas paranormal yang lagi asyik ngebetah di dalam tubuh lu. Dan mereka masuk lewat 7 portal bocor yang bakal gue jabarin satu persatu. Jadi, jangan remehin. Kita bahas tuntas anatomi portal bocor. Oke? Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial. Lu harus paham dulu anatomi tubuh lu sendiri. Gini analogi simpelnya. Tubuh lu itu bukan cuma daging, tulang, dan darah. Ada yang namanya medan energi atau aura. Bayangin aja kayak pelindung transparan yang ngerap seluruh badan lu. Nah, pelindung ini tuh nggak rata ketebalannya. Ada beberapa titik yang secara alami lebih tipis. Ini bukan karena lu lemah iman atau kurang ibadah ya. Ini faktor desain dari pabriknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan, termasuk di sisi energi. Titik-titik tipis ini adalah: pertama, sendi-sendi tubuh lutut, siku, bahu, pinggang,
pergelangan tangan, dan kaki. Kenapa sendi? Karena sendi adalah area yang paling sering bergerak, paling sering dipakai buat aktivitas. Ini kayak engsel pintu, makin sering dipakai, makin kendor, makin gampang renggang. Kalau lu pernah punya riwayat cedera di sendi, pernah jatuh pas main bola, pernah kecelakaan motor sampai lutut lecet, pernah keseleo pas olahraga, atau bahkan pernah operasi di area sendi itu, bekas lukanya jadi celah energi. Di dunia medis, lukanya sembuh, tapi di dunia energi, bekas luka itu bisa jadi jalan tol buat energi negatif masuk. Ibaratnya, aspal jalannya udah mulus, tinggal masuk aja. Kedua, kepala dan wajah ubun-ubun. Dahi, alis, mata, hidung, telinga, mulut. Ini nih yang paling sering dilupain. Kepala itu adalah pusat kontrol seluruh tubuh. Di kepala ada otak, ada panca indera, ada semua sensor penting. Coba bayangin, setiap hari lu buka HP, lihat konten-konten negatif, berita jelek, gosip murahan, konten horor, konten gibah, konten maksiat, itu semua masuk lewat mata. Setiap hari lu dengar musik yang liriknya miring, dengar omongan orang yang ngejelekin lu, dengar berita hoax, itu semua masuk lewat telinga. Setiap hari lu ngomong kasar, ngomong kotor, ngomongin orang, gibah, fitnah, itu semua keluar lewat mulut. Tapi efeknya bikin pintu masuk jadi longgar. Al-Quran aja udah ngasih warning soal ini. Bahkan ada doa khusus yang diajarin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk ciptaannya. Kenapa? Karena mata, telinga, mulut itu adalah pintu gerbang utama. Kalau sensor lu kotor, sinyal yang masuk ke otak juga kotor. Lama-lama, jin betah mondar-mandir di sekitar kepala lu. Ketiga, titik-titik vital energi yang dikenal juga sebagai cakra dalam tradisi timur, atau latifah dalam tradisi sufi. Nah, ini dia yang paling penting. Dalam berbagai tradisi spiritual, diakui ada titik-titik pusat energi di tubuh manusia. Dalam Islam, ini dikenal sebagai latifah atau titik-titik halus. Ada 7 titik utama, persis seperti yang gue sebutin di judul. Pertama, titik mahkota ubun-ubun. Pusat koneksi spiritual ke atas. Kalau bocor, lu susah dapat inspirasi, susah khusyuk ibadah, kayak putus sambungan internet sama server langit. Kedua, titik dahi antara alis, pusat intuisi dan kewaskitaan. Kalau bocor, lu gampang bingung, susah bedain mana benar mana salah. Intuisi tumpul. Ketiga, titik tenggorokan, pusat komunikasi dan ekspresi diri. Kalau bocor, lu susah ngomong, gampang salah ngomong, suka dicekokin omongan orang. Keempat, titik dada, pusat perasaan dan kasih sayang. Kalau bocor, lu gampang baper, gampang insecure, gampang sedih, gampang luka sama omongan orang. Kelima, titik ulu hati, pusat kemauan dan kekuatan pribadi. Kalau bocor, lu jadi penakut, gampang menyerah, gak punya pendirian. Keenam, titik perut bawah, pusat kreativitas dan gairah hidup. Kalau bocor, lu jadi males, gak bergairah, mati gaya. Dan terakhir, titik tulang ekor, pusat koneksi ke bumi dan rasa aman. Kalau bocor, lu jadi gampang cemas, gelisah, gak punya pondasi hidup. Ini bukan teori ngawur, besti. Ini udah dipraktekin berabad-abad oleh para sufi dan ahli hikmah. Dan gue bakal kasih tahu gimana cara nutupinnya satu-satu. Biar makin jelas, gue kasih contoh studi kasus, biar lu gak berpikir ini cuma teori doang. Kasus pertama, si A, karyawan kantoran. Si A ini rajin ibadahnya, sholat 5 waktu gak pernah bolong, puasa sunnah rajin, baca Quran tiap hari. Tapi hidupnya kok ya gitu-gitu aja. Rezekinya pas-pasan, sering dapat masalah di kantor, hubungan sama atasan nggak pernah harmonis. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata si A ini punya kebiasaan buruk. Suka marah-marah, kalau lagi emosi, dia suka banting barang, ngomong kasar, bahkan kadang sampai mukul tembok. Nah, setiap kali marah, energi negatif itu keluar lewat mulut dan tangan. Tapi efeknya, titik ulu hati dan titik dada si A jadi terbuka lebar. Karena marah itu energinya dari ulu hati, dan lukanya di dada. Alhasil, jin dan syaitan jadi gampang masuk lewat 2 titik itu. Mereka bikin si A makin gampang marah, makin susah ngontrol emosi,
Dan akhirnya, hubungan sosialnya berantakan. Rezeki, ya ikut berantakan. Karena rezeki sering datang lewat hubungan baik sama orang. Kasus kedua, si B. Si B ini mahasiswa yang sering nonton film horor. Setiap ada film horor baru, pasti ditonton. Dia bilang cuma buat hiburan, buat seru-seruan. Tapi lama-kelamaan, dia mulai ngerasa aneh. Sering mimpi buruk. Tidurnya nggak nyenyak. Sering merasa diliatin sesuatu di kamar. Bahkan pas lagi sendirian di kosan, dia ngerasa ada yang ngeliatin dari belakang. Ini contoh klasik sensor mata bocor parah. Mata adalah jendela jiwa. Kalau mata disuguhin gambar-gambar negatif, setan, jin, horor, otomatis jiwa juga kemasukan energi serupa. Bayangin, mata lu kayak pintu. Kalau lu buka pintu lebar-lebar, dan lu tonton film horor, sama aja lu ngundang makhluk-makhluk horor itu masuk ke rumah lu. Mereka pikir, oh, ini orang welcome sama kita nih. Kita masuk yuk. Makanya, banyak orang yang abis nonton film horor jadi merinding, takut gelap, was-was. Itu tandanya portal di mata lagi terbuka dan lagi dimasukin energi negatif. Kasus ketiga, si C, trauma kecelakaan. Si C pernah kecelakaan motor parah pas SMA. Kakinya patah, dioperasi, dan sekarang udah sembuh total. Jalan normal, lari juga bisa. Tapi secara spiritual, si C nggak pernah sama sekali merawat luka batin dari kecelakaan itu. Dia cuma seneng lukanya sembuh, tapi nggak pernah melakukan penyembuhan spiritual atas trauma yang dialami. Akibatnya, titik lutut dan kaki yang pernah cedera itu jadi titik lemah. Sering tiba-tiba pegal, padahal nggak habis ngapa-ngapain. Kadang terasa dingin atau panas di bekas luka operasi. Itu tandanya, di titik itu, ada energi asing yang masuk. Mungkin pas kecelakaan dulu, ada jin atau energi negatif yang ikut nempel pas luka terbuka, dan sekarang masih numpang tinggal. Nah, dari 3 kasus ini, lu bisa lihat polanya. Trauma fisik tambah emosi negatif, tambah konsumsi konten negatif, portal bocor lebar. Praktek langsung cara nutup portal. Udah paham kan sama teori dan kasusnya? Sekarang waktunya action. Jangan cuma nonton doang, tapi langsung praktek. Gua bakal kasih tutorial, step by step, cara nutup portal bocor dengan metode ruqyah, targeted, tambah herbal combo. Ini jurus pamungkas yang udah gue tes sendiri, dan banyak teman-teman gue yang ngerasain hasilnya. Alat dan bahan. Pertama, minyak zaitun asli. Bukan minyak zaitun yang dijual di supermarket buat masak ya. Usahain yang khusus buat kesehatan, atau bahkan yang ada label habatus sauda, atau minyak bidara. Minyak zaitun, dalam tradisi Islam punya keistimewaan. Rasulullah SAW aja bilang, minyak zaitun itu dari pohon yang diberkahi. Kedua, daun bidara, kering sider. Ini daun super sakti. Dalam praktik ruqyah, daun bidara sering dipakai buat mandi dan ngusir gangguan jin. Daun ini punya frekuensi getaran yang tinggi dan nggak disukai makhluk halus. Ketiga, garam Himalaya atau garam laut. Garam secara alami punya kemampuan menyerap energi negatif. Garam Himalaya yang pink-pink itu katanya lebih murni dan lebih ampuh. Tapi kalau susah cari, garam laut kasar juga oke. Keempat, air putih, air zam-zam lebih bagus. Air adalah medium energi terbaik, apalagi kalau dibacain doa dan ayat suci. Air bisa jadi obat. Kelima, wadah kaca atau keramik, hindari wadah plastik kalau bisa. Wadah alami lebih bagus buat nyampur bahan-bahan alami. Cara membuat ramuan penutup portal. Pertama, ambil segenggam daun bidara kering. Remek-remek sampai hancur. Kedua, campurin dengan garam Himalaya kira-kira 2 sendok makan. Ketiga, tuang minyak zaitun secukupnya sampai jadi pasta atau luluran yang nggak terlalu cair. Keempat, aduk rata sambil baca niat dan ayat-ayat ruqyah. Baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Tiupin kecampuran tadi setiap selesai baca ayat. Cara pemakaian ini yang penting. Langkah 1, persiapan diri. Mandilah dulu yang bersih. Terus wudhu yang benar. Pakai baju yang bersih dan longgar. Cari tempat yang tenang, nggak ada gangguan, matiin HP, matiin TV, lu lagi mau operasi spiritual, jadi harus fokus. Langkah 2, identifikasi titik duduk atau tiduran yang rileks. Tarik napas dalam-dalam, rasakan tubuh lu satu persatu. Fokusin ke 7 titik yang udah gue sebutin tadi. Ubun-ubun, tengah dahi, tenggorokan, dada tepat di tengah dada, ulu hati tepat di bawah dada,
di pertemuan tulang rusuk, perut bawah 2 jari, di bawah pusar, tulang ekor pantat, bagian bawah. Rasain, titik mana yang terasa berat, panas, dingin, nyut-nyutan, atau berdenyut. Itu titik yang paling parah bocornya. Tapi tetap olesin semua titik, biar komplit. Langkah 3. Olesin ramuan. Ambil sedikit ramuan pakai jari telunjuk, olesin tipis-tipis ke setiap titik. Sambil ngolesin, baca dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hamzi wan nafakhi, wan nafatsi minasyasanir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan, tiupan, dan hembusan setan yang terkutuk. Atau baca ayat kursi pelan-pelan. Langkah 4. Visualisasikan. Ini kuncinya. Sambil ngolesin dan baca ayat, lu harus visualisasi. Bayangin, di setiap titik yang lu olesin, muncul cahaya putih terang yang nutup rapet tuh lubang. Kayak lu lagi ngelas pintu besi, klik, tutup rapet, klik, tutup rapet. Bayangin jin-jin yang lagi nongkrong di dalam tubuh lu pada kaget, kebakaran, terus kabur berhamburan bawa barang seadanya. Langkah 5, diamkan. Setelah semua titik dioles, diemin aja selama 15-20 menit. Biarin ramuannya meresap. Lu bisa sambil baca zikir, atau dengarkan murotal Quran. Rasain sensasinya. Mungkin awalnya dingin, terus hangat, atau malah kayak ditusuk-tusuk. Itu normal. Tandanya lagi proses pembersihan. Langkah 6, bilas. Setelah 20 menit, bilas pakai air hangat. Waktu bilas, baca doa. Allahumma tahhir kalbi minan nifak, wa amali minar riya, wa lisani minal kadzib, wa aini minal khianah. Innaka ta'lamu khainatal ayuni, wa ma tukhfish syudur. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan, amalku dari riya, lisanku dari dusta, dan mataku dari khianat. Sesungguhnya engkau mengetahui khianatnya mata, dan apa yang disembunyikan oleh hati, frekuensi. Lakuin ritual ini 7 hari berturut-turut, jangan bolong besti. Kenapa 7 hari? Karena secara spiritual dan biologis, siklus 7 hari itu punya pengaruh kuat buat membentuk kebiasaan baru dan membersihkan residu lama. Kalau lu bolong sehari, jin-jin yang udah kabur bisa balik lagi, bawa bala bantuan. Setelah 7 hari, lu bisa lakuin seminggu sekali buat perawatan rutin, kayak servis motor. Teknik ruqyah targeted super gokil. Nah, selain ramuan herbal, lu juga butuh senjata apinya, yaitu ruqyah targeted. Ini beda sama ruqyah biasa. Kalau ruqyah biasa tuh kayak lu siram air ke seluruh rumah, belum tentu kena ke titik apinya. Nah, ruqyah targeted ini kayak pemadam kebakaran yang nyemprotin air tepat ke titik api. Gini caranya. Pertama, siapin air putih atau air zam-zam. Isi gelas atau botol kaca. Airnya jangan terlalu penuh, secukupnya aja. Kedua, baca ayat-ayat khusus dengan sentuhan tangan. Pegang gelas air itu pakai tangan kanan lu, deketin ke mulut, baca ayat-ayat ini dengan tajwid yang bener. Tapi suara pelan aja, nggak apa-apa. Yang penting, niat dan fokus. Pertama, Al-Fatihah 7 kali. Ini pembuka, ibarat kunci semua pintu kebaikan. Kedua, ayat kursi Al-Baqarah 255 3 kali atau 7 kali. Ini ayat singgasana, ayat paling agung dalam Al-Quran. Getarannya luar biasa dahsyat. Bikin jin pada tepar. Ketiga, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas masing-masing 3 kali atau 7 kali. 3 surat ini adalah perisai lengkap. Al-Ikhlas buat memurnikan tauhid, Al-Falak buat minta perlindungan dari kejahatan makhluk, An-Nas buat minta perlindungan dari bisikan setan, dan bisa tambahkan ayat-ayat pembatal sihir. Al-Araf 117-122, Yunus 81-82, dan Toha ke-69. Keempat, doa ruqyah khusus. Baca doa ini sambil pegang gelasnya. Asalullahal azimarabal arsyil azimi anyashfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan pemilik arsy yang agung, agar menyembuhkanmu. Tiupin ke air. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yunyuzika, min syarri kulli nafsin, o ainin haasid. Allahu yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa atau mata yang hasad. Allah yang menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Tiupin lagi. Ketiga, tiupin lagi. Minum dan usap. Minum airnya sedikit-sedikit. Jangan langsung habis. Sisain dikit
buat diusapin ke tubuh. Nah, ini dia yang targeted. Ambil sedikit air sisa tadi, terus usapin ke 7 titik portal yang tadi udah dioles ramuan. Urutannya, pertama, usap ubun-ubun sambil baca bismillah, tutup, cahaya putih, rapet. Kedua, usap dahi sambil baca bismillah, tutup, intuisi pulih. Ketiga, usap tenggorokan sambil baca bismillah, komunikasi lancar. Keempat, usap dada sambil baca bismillah, hati tenang. Kelima, usap ulu hati sambil baca bismillah, mental kuat. Keenam, usap perut bawah sambil baca bismillah, gairah hidup kembali. Ketujuh, usap tulang ekor sambil baca bismillah, pondasi kokoh. Sambil ngusap, bayangin lagi cahaya putih itu makin terang, makin solid, nutup semua celah. Keempat, teknik tambahan, breathwork, frekuensi. Ini teknik tambahan buat maksimalin efeknya. Tarik napas dalam-dalam, pas ngeluarin napas, lu bersuara huu atau aa panjang. Rasain getarannya di tenggorokan dan dada. Ulang beberapa kali. Teknik ini tujuannya buat ngeluarin atau flush out residu energi negatif yang masih nyangkut. Getaran suara itu kayak sapu yang nyapu debu. Debu halus. Perawatan harian biar portal tetap rapet. Setelah semua pintu nutup rapet, lu jangan langsung jajan sembarangan. Lu harus jaga dan rawat. Ibaratnya, setelah rumah dicat ulang, lu jangan langsung ngelempar bola kotor ke tembok. Ini dia rutin spiritual hygiene harian, biar portal lu tetap rapet dan gak gampang bocor lagi. Pertama, cek portal harian daily scan. Setiap abis subuh atau sebelum tidur, lu sempetin 5 menit buat duduk tenang. Rasain 7 titik portal lu. Apakah ada yang terasa aneh? Panas, dingin, berdenyut? Kalau ada, berarti ada yang coba masuk. Langsung olesin minyak zaitun dikit, sambil baca ayat kursi di titik itu. Jangan kasih kesempatan. Kedua, jaga sensor mata dan telinga. Ini nomor 1, filter semua yang masuk lewat mata dan telinga. Kurangin nonton konten negatif, konten horor, konten maksiat, konten gibah. Perbanyak dengerin Quran, kajian, atau konten-konten positif yang membangun. Lu mau jadi apa? Tergantung apa yang lu tonton dan lu denger. Kalau lu tonton konten sampah, hidup lu juga bakal kayak sampah. Ketiga, jaga lisan. Mulut itu pedang. Kata-kata lu punya energi. Jangan ngomong kasar, ngomong kotor, ngomongin orang, ngadu domba. Perbanyak zikir, istighfar, sholawat, dan ngomong baik sama orang. Kata-kata baik itu kayak vitamin buat jiwa. Kata-kata buruk itu kayak racun buat jiwa. Keempat, jaga makanan. Makanan yang masuk ke tubuh juga berpengaruh. Makanan haram, makanan syubhat abu-abu, makanan hasil riba, makanan hasil korupsi, itu semua bikin energi tubuh jadi kotor. Jin suka banget sama energi kotor. Makanan halal lagi toyib, baik itu bikin energi tubuh bersih dan kuat. Ibaratnya, kalau lu ngisi mobil pakai bensin oktan tinggi, mesinnya adem. Kalau lu ngisi pakai oplosan, mesinnya ngadat, brebet, mati-mati. Kelima, grounding koneksi ke bumi. Ini simple tapi powerful. Setiap pagi, usahain jalan kaki di tanah, rumput, atau pasir tanpa alas kaki minimal 5-10 menit. Sambil jalan, rasain sentuhan kaki sama bumi. Bayangin semua energi negatif di tubuh lu mengalir turun ke tanah, dan energi positif bumi naik ke tubuh lu. Ini teknik kuno yang udah dipraktekin berbagai budaya. Buang energi negatif, serap energi positif. Keenam, jaga sholat dan doa. Ini pondasi utama. Sholat tepat waktu, khusyuk, dan jangan buru-buru. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Saat sholat, lu lagi komunikasi langsung sama Allah. Di situ, energi lu di-recharge, portal-portal lu otomatis dikuatin lagi. Jangan remehin sholat besti. Sholat itu tiang agama, juga tiang energi lu. Ketujuh, hindari tempat-tempat angker. Jangan iseng main ke tempat-tempat yang dikenal angker. Kuburan pas malam-malam, rumah kosong, gedung tua, tempat bekas ritual. Kalau nggak ada keperluan mendesak, mending jauhin. Itu kayak daerah merah, banyak jinnya. Jangan cari sensasi, nanti sensasi yang cari lu. Kalau lu konsisten lakuin 7 poin ini, dijamin hidup lu bakal glow up total. Energi naik, rezeki lancar, mental sehat, hubungan sosial harmonis. Lu bakal jadi teflon buat semua energi negatif. Apapun yang orang lain lemparkan ke lu, bakal mempanter. Tanda-tanda portal lu
sudah nutup. Gimana caranya tahu? Kalau usaha keras lu selama 7 hari itu berhasil, ada tanda-tandanya, Besti. Check it out. Tanda pertama, tidur lu nyenyak. Nggak lagi mimpi buruk, nggak lagi sering kebangun tengah malam, nggak lagi ngerasa capek pas bangun tidur. Tidur lu jadi berkualitas. Bangun-bangun, badan segar, mood bagus. Tanda kedua, pikiran lebih jernih, nggak gampang overthinking, nggak gampang was-was, nggak gampang bingung, otak lu adem, tenang, dan lebih fokus. Bisa mikir jernih buat nyelesain masalah. Tanda ketiga, emosi lebih stabil, nggak gampang marah, nggak gampang sedih, nggak gampang tersinggung, lu jadi lebih sabar, lebih bisa ngontrol diri. Kayak punya rem emosi yang berfungsi. Tanda keempat, fisik lebih energik, nggak gampang capek, nggak gampang lemes, badan terasa enteng, ringan buat bergerak, semangat buat beraktivitas, nggak ada lagi rasa males yang berlebihan. Tanda kelima, rezeki terasa lebih lancar. Ini efek ikutan, kalau energi lu udah bersih, pintu-pintu rezeki yang tadinya buntu mulai kebuka. Dapat rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Bukan berarti tiba-tiba jadi kaya raya, tapi perasaan cukup dan bersyukur itu datang, dan rezeki pun mengalir lebih lancar. Tanda keenam, hubungan sosial lebih baik. Lu jadi lebih mudah bergaul, lebih mudah berkomunikasi, lebih mudah akrab sama orang. Orang-orang di sekitar lu juga ngerasain energi positif dari lu. Mereka nyaman sama lu. Tanda ketujuh, ibadah terasa lebih nikmat. Ini yang paling penting. Sholat nggak lagi terasa beban. Baca Quran nggak lagi terasa males. Malah ada rasa kangen buat ibadah, ada rasa nikmat pas lagi sujud, ada rasa tenang pas lagi zikir. Kalau lu udah ngerasain tanda-tanda ini, selamat. Usaha lu nggak sia-sia. Portal-portal lu udah nutup rapet. Sekarang, tinggal jaga biar tetap rapet. Nah, Besti, panjang juga ya videonya, tapi gua harap lu nggak nyesel nonton sampai habis. Karena ini semua adalah ilmu yang sangat berharga. Ini bukan sekadar konten hiburan. Ini adalah bekal hidup buat lu semua. Lu udah tahu sekarang, apa itu 7 portal bocor di tubuh lu? Kenapa portal itu bisa kebuka? Gimana cara nutup paksa pakai ramuan herbal, tambah ruqyah, targeted? Gimana cara jaga biar portal tetap rapet selamanya? Sekarang, pilihan ada di tangan lu. Mau terus jadi sponge yang nyerap semua energi negatif, jadi korban pasif, dan terus-terusan ngerasa hidup miring? Atau mau jadi teflon yang kebal sama semua serangan negatif, jadi pemenang dalam hidup, dan bisa glow up total? Gue yakin, lu pilih yang kedua kan? Action time. Jangan cuma ditonton, Besti. Praktekin. Mulai dari hari ini, jangan nunda-nunda lagi. Jin dan setan nggak kenal kata nunda. Mereka kerja 24 jam buat ngerusak hidup lu. Lu juga harus kerja 24 jam buat ngejaga diri lu. Komen di bawah. Gue pengen denger cerita lu. Portal mana yang menurut lu paling sering bocor? Atau mungkin lu udah pernah coba metode kayak gini sebelumnya? Share pengalaman lu di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman lu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Like, share, subscribe. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, jangan pelit-pelit. Klik tombol like, biar YouTube tahu konten ini berkualitas. Share video ini ke teman-teman lu, keluarga lu, saudara lu yang lagi ngalamin hidup miring. Bisa jadi, lu jadi pahlawan buat mereka. Dan buat yang belum subscribe, buruan subscribe. Dan nyalain loncengnya, biar lu nggak ketinggalan video-video keren dari gue selanjutnya. Pesan terakhir. Ingat, Besti, semua usaha ini nggak akan berarti apa-apa tanpa izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma bisa berusaha, tapi Zat yang menyembuhkan, Zat yang melindungi, Zat yang memberi keselamatan, hanyalah Allah semata. Jangan pernah sombong dengan kemampuan sendiri. Tetap rendah hati, tetap tawakal, tetap bersyukur. Jaga diri, jaga iman, jaga hati, jaga lisan, jaga mata, jaga telinga, dan jaga 7 portal lu baik-baik. Gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Besti. See you di video selanjutnya.